Yo teman semua, baik lagi di Kapianus masih membahas kasus Subang. Di sini kita mau mengungkapkan tentunya semuanya untuk yang teman-teman para netizen pengal kasus Subang, Pai sangat setuju ya, mungkin juga ada yang nggak setuju. Kita menginginkan ya mendukung Polda untuk segera menahan para tersangka yang belum ditahan ya teman-teman. Di situ juga sudah dikuatkan oleh kuasa hukum dari keluarga korban ya, dari ATS Law Firm juga memberikan pernyataan bahwasanya semoga Polda segera ya untuk menahan gitu, karena di sini waktunya sudah sangat terlalu lama gitu untuk Polda tidak menahan para tersangka padahal sudah kuat dan sudah menang di pra-peradilan kayak gitu. Apa yang membuat Polda Jabar menunggu lagi gitu? Bahkan seorang memang ya, bukan kita aja sebagai para netizen, Pak, bahkan seorang pakar hukum menginginkan agar hal itu cepat-cepat dilakukan oleh Polda Jabar gitu teman-teman. Dan di sini juga kemarin gue lihat dari labnya Anjas juga sama yang menginginkan hal tersebut, dan mungkin dari YouTuber Subang juga semuanya menginginkan hal tersebut. Dan di sini awalnya tidak ditahannya 3 tersangka. Menurut kita pribadi itu adalah strategi dari pihak kepolisian. Namun makin kesini kita menjadi ada seperti kejanggalan gitu ya. Ada apa nih pihak kepolisian? Dan dari Anjas pun juga berkata seperti itu. Kalau sudah lama seperti ini, ada apa kan kayak gitu. Sekarang kita menunggu untuk P21 ya. Namun seperti yang gue bilang kemarin, sebenarnya P21 itu terjadi jika memang Polda Jabar juga sudah bisa meyakinkan gitu kan ya, untuk Kejati gitu kan, yang menyatakan bahwa ini 3 tersangka kita udah tahan dan seharusnya sudah bisa naik P21 gitu. Dan itu membuat keyakinan Kejati atau nantinya jaksa penuntut umum semakin yakin kepada Polda Jabar untuk P21 ini dilaksanakan. Karena Polda Jabar sendiri yakin sudah menahan 3 tersangka. Namun di sini bisa saja keraguan dari para netizen itu bisa terjadi. Karena apa tuh Bang? Karena di sini sudah bisa jelas ya dilihat Polda Jabar memberikan berkas-berkas tersebut terlebih dahulu tanpa menahan 3 tersangka ini. Dan menurut gua kalau Polda Jabar ingin meyakinkan Kejati gitu kan ya, harusnya 3 tersangka ini ditahan ya teman-teman, dan itu meyakinkan secara otomatis meyakinkan untuk pihak kejaksaan untuk menaikkan P21. Menurut gue itu secara normalnya ya, walaupun mungkin memang secara hukum tentunya sah-sah aja untuk memberikan berkas tanpa menahan dari ketiga tersangka. Tentunya di sini menjadi kejanggalan juga bagi para netizen juga ya. Karena yang kita bahas ini adalah kasusnya adalah kasus pasal 340, di mana harusnya para tersangka ini ditahan gitu teman-teman. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara gitu. Dan menurut gue pribadi ya, sebagai netizen yang tidak tahu apa-apa, mungkin teman-teman lebih mengetahui. Menurut gue pribadi secara normalnya, jika 3 tersangka tidak ditahan, itu bisa saja membuat keyakinan dari pihak kejaksaan ini tidak terlalu tinggi kepada Polda Jabar gitu. Namun berbeda halnya jika memang 3 tersangka sudah ditahan kemudian berkasnya dilampirkan, itu membuat Polda Jabar tuh semakin yakin dan 100% gitu. Tentunya dari Kang Freddy juga sudah menginfokan dari kemarin dan sudah bolak-balik di Kejati. Ada netizen yang yakin dan juga ada netizen yang ragu ya untuk dinaikkan P21. Bisa saja memang keraguan ini tentunya berhubungan dengan tidak ditahannya 3 tersangka tersebut. Dan mungkin dari ATS Law Firm juga mengharapkan untuk hal tersebut gitu. Karena dasarnya dari ditahannya untuk 3 tersangka tersebut membuat kejaksaan yakin gitu. Itu menurut gue yang membuat ATS Law Firm juga membuat pernyataannya sebagai kuasa hukum dari keluarga korban, mewakili agar para tersangka ini agar segera ditahan gitu.
Dan sepertinya dari Anjas Asmara juga ngebahas terus untuk hal tersebut dan gemes juga gitu. Yang awalnya kita berpikiran ini adalah sebuah strategi, dan akhirnya sepertinya melihat ada kejanggalan gitu. Mengapa ada kasus di tempat lain yang sudah jelas 340 langsung sebenarnya harusnya ditahan, tapi ini tidak ditahan. Apakah dia berhati-hati atau kok memang ada kejanggalan di sini gitu? Mengapa berpikiran menjadi kejanggalan untuk Anjas, mungkin untuk ATS Law Farm gitu kan ya? Karena waktunya sudah terlalu lama teman-teman gitu. Dan ini juga bisa menguatkan buat teman-teman yang membela Pak Yosep, Bu Mimin Arigi, bahwasanya tidak ditahan Ibu Mimin Arigi dan Abi itu adalah bagian dari kelemahan dari Polda tersebut, dan itu bisa saja untuk hal tersebut ya teman-teman. Dan tidak salah juga untuk orang-orang yang berpikir seperti itu, karena kita melihat data sebelumnya, pengajuan sebelumnya ditolak karena datanya tidak lengkap. Tentunya data tidak lengkap ini hanya diketahui oleh Pak Kombes Purwosurawan ya teman-teman, dan penyidik lainnya, sehingga dilengkapi. Harapan kita tentunya P21 ini agar cepat-cepat dilaksanakan. Dan tentunya sebelum dilakukan persidangan sudah ada dilakukannya penahanan bagi 3 tersangka, dan semoga juga ada tersangka lainnya yang bisa menguatkan gitu kan ya, seperti mungkin dari tersangka Yoris ataupun ada tersangka dari OJ lainnya yang bisa membuat kejaksaan ini semakin yakin bahwasanya ini bisa naik P21 gitu teman-teman. Oke, segitu episode dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dukung dulu Polda Jabar ya teman-teman. See you next video. Bahwa sekarang on progress gitu, artinya ini masih tetap terus berjalan. Begitu setelah putusan pra-peradilan kemarin, ada beberapa bukti atau petunjuk yang diminta oleh pihak kejaksaan yang harus dilengkapi oleh penyidik, dan 1 atau 2 minggu yang lalu sudah dilengkapi oleh penyidik petunjuk jaksa tersebut. Dan kami berharap tentunya setelah dilengkapi petunjuk yang dimintakan oleh jaksa kepada penyidik tersebut, kami berharap bahwa kasus pembunuhan Subang ini segera dapat disidangkan. Tentunya proses yang harus dilewati adalah setelah adanya penetapan tersangka, kemudian dilakukan penahanan terhadap para tersangka ini, karena sama-sama kita ketahui bahwa sampai saat ini baru 1 tersangka saja yang sudah ditahan, yakni Yosep. Sedangkan ketiga tersangka lain yakni Mimin, Abi dan Arigi masih bebas di luar berkeliaran. Nah, ini tentunya kami selaku keluarga dari korban menghimbau, memohon, mengharap dan meminta kepada penyidik untuk segera melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut begitu. Satu hal yang ngebuat aku kayak agak kurang begitu semangat ya kasus Subang ini adalah apa yang terjadi sih sama hukum kita. Jelas-jelas sudah ada 5 tersangka, jelas-jelas sudah ada keputusan sidang pra-peradilan, tapi itu belum bisa menjadikan semua tersangka ditahan. Ada Mimin, ada Abi, Arigi, masih belum dilakukan penahanan. Padahal ada seorang kakek-kakek yang di Sulawesi yang aku buat video analisa hari ini, langsung ditahan loh, dengan tuduhan adalah pencurian pasir. Pasalnya, pencurian dengan pembunuhan berencana itu beratan mana sih? Gila ya. Kadang hukum itu lucu, tapi lucu yang tidak bisa ngebuat kita ketawa. Setuju nggak teman-teman?